Halo, saya Liva Hemi. Saya Dina Adinda. Saya Ari Junanto Sidabalo. Saya Sadam Nilam Darussalam. Nah, seperti yang telah kita ketahui, di dunia ini, utamanya di Indonesia, permasalahan sosial telah menjadi permasalahan yang sangat kompleks. Namun, di antara banyaknya masalah sosial tersebut, terdapat salah satu masalah yang sudah sangat kronis dan akut, yang dimana dampaknya sudah sangat destruktif sekali. Ya, masalah tersebut adalah judi online. Perjudian merupakan fenomena yang tidak dapat dipungkiri dan selalu ditemukan di semua kalangan masyarakat. Kegiatan perjudian ini dipengaruhi oleh banyak hal seperti unsur ekonomi, lingkungan, pergaulan, dan sebagainya. Berjudi secara umum dipandang sebagai sebuah kejahatan. Tindak pidana berjudi atau turut serta berjudi telah dilarang dan ditetapkan dalam ketentuan pidana pasal 303 KUHP. Menurut KUHP sendiri, perjudian adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pada pengharapan untuk menang, yang pada dasarnya sebenarnya hal tersebut bergantung pada untung-untungan saja. Nah, dengan seiringnya perkembangan zaman, perjudian dapat dilakukan dengan berbagai cara, mekanisme, dan beragam bentuknya. Hal tersebut bertujuan agar para pemain tidak mudah merasa bosan dan mereka terus bisa tertarik dalam jebakan tersebut. Terdapat beberapa jenis judi online yang akhir-akhir ini sedang marak. Yang pertama diantaranya ada poker online, togel online, kasino online, game judi bola online, dan sebagainya. Dengan maraknya judi online, Kementerian Komunikasi dan Informatika mulai gencar memberantas berbagai macam konten judi online dan judi slot di seluruh platform digital, termasuk konten-konten iklan di media sosial, situs web, dan aplikasi yang terakses ke situs judi online. Menteri Kominfo Budi Aris Setiadi memastikan bahwa terdapat kurang lebih 9.000 situs judi online dan slot sudah diblokir per 17 September tahun 2023 kemarin. Namun pada kenyataannya, meskipun aksesnya telah diputus, situs atau aplikasi judi online tersebut masih terus bermunculan dengan nama-nama yang berbeda, sehingga menyebabkan masyarakat masih tetap dapat terus mengaksesnya dengan mudah. Nah, hal tersebut kemungkinan karena situs judi online tersebut bisa menyamar sebagai situs dalam resmi lembaga tertentu, misalnya perbankan. Bahkan, terdapat jutaan laman web slot gacor, yaitu sejenis permainan judi slot yang nebeng di situs pemerintahan dan akademi. Seperti kejadian di bulan Januari hingga Juli 2023 kemarin, Kominfo menemukan sekitar 1.500 hingga 2.000 situs judi online yang menyusup ke situs perbankan dan akademik. Faktor penyebab maraknya judi online itu terdiri dari banyak hal. Di sini saya akan bagi ke dalam 5 faktor, yaitu yang pertama ada faktor sosial ekonomi, yang kedua ada faktor situasional, yang ketiga ada faktor belajar, yang keempat ada faktor kemenangan dan keuntungan, dan yang kelima ada persepsi keterampilan. Nah, faktor yang pertama itu sosial ekonomi. Bagi sebagian masyarakat, perjudian seringkali dianggap sebagai suatu sarana untuk meningkatkan perekonomian dengan kemenangan, karena mereka berpikir dengan modal yang sangat kecil, mereka akan mendapatkan keuntungan yang besar yang akan menjadi orang kaya secara instan tanpa usaha yang besar. Faktor yang kedua ada faktor situasional. Situasi yang bisa menjadi pemicu perilaku berjudi diantaranya adalah tekanan dari teman-teman sekelompok atau lingkungan untuk berpartisipasi dalam perjudian, di mana tekanan dari kelompok sebagai salah satu seseorang yang awalnya tidak melakukan tindak pidana perjudian, jika tidak menuruti apa yang diinginkan oleh temannya, itu terkadang dikucilkan atau diasingkan sehingga tidak memiliki pergaulan yang meluas. Sementara metode pemasaran yang dilakukan oleh para pengelola perjudian ini dengan selalu mengekspos para penjudi yang berhasil, sehingga memberikan kesan kepada calon penjudi bahwa kemenangan dalam perjudian adalah sesuatu yang emang sudah biasa.
Nah, jadi memang orang yang baru saja masuk dalam dunia perjudian itu, yang pertama itu pasti akan dibuat menang terlebih dahulu secara terus-menerus, yang kemudian akan dibuat gagal. Dimana dalam fase ini tuh seseorang akan berpikir untuk mendapatkan kemenangan kembali, yang mungkin pada akhirnya hal tersebut yang menyebabkan kayak mengapa orang yang terjerat dalam dunia perjudian itu susah untuk keluar. Ketiga, ada faktor belajar. Faktor ini menyangkut keinginan seseorang untuk terus berjudi, yang memang pada awalnya ia ingin mencoba, akan tetapi karena penasaran dan berkeyakinan bahwa dirinya suatu saat akan menang atau berhasil, sehingga membuatnya melakukan perjudian berulang kali. Keempat, ada faktor kemenangan atau keuntungan. Nah, persepsi ini dirasakan oleh korban tentang evaluasi peluang menang yang akan mereka dapatkan jika mereka berjudi. Pemain yang merasa sulit untuk keluar dari permainan umumnya memiliki persepsi yang buruk tentang kemungkinan akan menang. Pada umumnya, mereka yang merasa sangat yakin akan menang saat estimasi yang sangat kecil, karena keyakinan yang ada pada ilusi yang diperoleh dalam evaluasi akan menang. Mereka akan berpikir, kalau sekarang belum menang, pasti di kesempatan berikutnya akan menang. Faktor kelima, ada faktor persepsi keterampilan. Pemain yang merasa sangat mahir dalam satu atau lebih jenis perjudian akan cenderung menganggap bahwa keberhasilan atau kemenangan dalam judi adalah karena keterampilan yang mereka miliki. Seringkali mereka tidak dapat membedakan di mana kemenangan itu diperoleh berkat emang mereka mahir atau memang hanya kebetulan saja. Bagi mereka, kalah saat bermain tidak pernah dianggap sebagai kekalahan, tetapi dianggap sebagai hampir menang, sehingga mereka terus mencari kemenangan yang mereka pikir pasti akan tercapai. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan materinya. Nah, saya di sini akan menyampaikan mengenai dampak negatif atau efek yang dialami seseorang akibat dari judi online ini. Nah, akibat dari judi online ini seseorang akan mengalami kecanduan untuk terus bermain game online ini. Akibatnya ia akan mengalami gangguan kesehatan mental, diantaranya mengalami depresi, stres, dan gangguan kejiwaan. Berkaca dari salah satu pengalaman teman saya yang tidak bisa saya sebutkan namanya, dampak negatif yang dia alami akibat dari bermain judi online ini adalah tentang kesehatan finansialnya, di mana saat bermain judi online ini dia mempertaruhkan semua duit yang dia miliki, yang sebetulnya duit ini adalah untuk keperluan lain. Namun karena sudah mengalami kecanduan terhadap judi online ini, karena merasa dirinya akan menang, dan judi online ini juga menjanjikan atau memberi janji-janji yang menggiurkan, yang semestinya supaya bisa menarik para konsumen. Nah, korban ini atau teman saya ini rela mempertaruhkan uang sekolahnya untuk bermain judi online yang dia pikir atau diharapkan bisa mendapatkan duit 2 kali lipat dari duit yang ia pertaruhkan. Namun naasnya dia tidak mendapatkan keuntungan sama sekali, namun duit yang dia pertaruhkan habis lenyap diambil oleh judi online ini. Nah, itu merupakan salah satu akibat atau efek yang dialami seseorang akibat dari kecanduan bermain judi online ini. Nah, buat teman-teman sekalian, saran dari saya untuk tidak bermain judi online ini, karena judi online ini selain mengganggu kesehatan mental kita atau mengganggu kejiwaan kita, ini juga dapat mengganggu atau tidak baik untuk menjaga kesehatan finansial kita, karena kita sudah miskin namun kita berharap lagi dari uang judi. Itu tidak baik sama sekali. Terima kasih. Saya akan melanjutkan apa yang tadi sebelumnya sudah dibahas oleh rekan saya mengenai dampak negatif yang dialami oleh seseorang yang sudah kecanduan judi online. Dan di pembahasan kali ini saya akan
berbicara mengenai bagaimana sih cara untuk seseorang agar keluar dari kecanduan judi online itu. Yang pertama yaitu keluar dari lingkungan atau menjauhi orang-orang yang memang habitnya suka bermain judi online itu. Kenapa? Karena sebetulnya faktor utama atau faktor pendorong seseorang bisa terlibat dalam aktivitas judi online itu biasanya dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Biasanya mereka akan tergiur oleh cerita kemenangan dari teman-temannya yang berhasil memenangkan judi online itu. Nah, dari cara seperti itu biasanya orang-orang yang sudah kecanduan bermain judi online akan menceritakan kemenangannya kepada lingkungannya agar supaya rekan-rekan di lingkungannya itu ikut bermain juga, yang nantinya dimana ketika mereka menang, orang-orang baru ini yang baru terlibat dalam judi online ini menang, mereka bisa meminta ataupun meminjam uang untuk dirinya memainkan judi online itu. Jadi ketika ada seseorang yang sudah kecanduan judi online dan ia sadar bahwa ia sudah mengalami kecanduan yang sangat gitu terhadap judi online ini, seharusnya dia itu menarik diri dari lingkungan yang suka bermain judi online itu. Selanjutnya yang kedua yaitu mencoba menghapus ataupun berhenti dulu bertransaksi. Yang kedua yaitu menghapus m-banking ataupun saldo digital. Maksudnya jadi judi online ini memang sangat mudah sekali untuk diakses. Yang pertama dari pemerintahnya juga mereka belum mampu membasmi seluruh dari situs-situs judi online ini. Yang selanjutnya cara untuk melakukan judi online ini cukup mudah dan bisa diakses oleh semua kalangan. Mereka cuma membutuhkan m-banking ataupun saldo digital yang nantinya mereka tinggal top up saja kepada nomor rekening yang sudah disediakan di halaman situs tersebut. Jadi ketika seseorang yang sudah kecanduan judi online dan mereka tidak berupaya untuk menghapus si m-bankingnya itu, ketika misalnya mereka mempunyai uang yang disimpan di saldo digitalnya itu, pasti akan ada dorongan mengenai mereka untuk kembali main lagi. Karena seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa judi online ini sebenarnya lingkaran setan, yang dimana seseorang bisa menang tapi seseorang juga pasti akan kalah, dan ketika mengalami kekalahan, seseorang tersebut akan berusaha ataupun mempunyai hasrat yang begitu tinggi untuk mengembalikan kekalahannya tersebut. Jadi kalau misalnya tidak ditutup aksesnya untuk ia berhenti bermain judi online, menurut saya sampai kapanpun itu tidak akan pernah bisa berhenti. Untuk selanjutnya yaitu ini yang paling penting, yaitu keinginan dari diri sendiri. Poin 1 dan poin 2, jika dirinya tidak memiliki keinginan untuk berhenti, maka semuanya juga akan sia-sia. Sebetulnya judi online ini suatu permasalahan mental, permasalahan psikologis, yang dimana seseorang akan selalu mempunyai hasrat untuk memainkannya. Karena jika mereka bermain dan berhasil memenangkannya, maka mereka itu bisa mendapatkan uang dengan secara instan dan mudah. Dan jika memang seseorang itu sudah terdoktrin, sudah meyakini bahwa memang bermain judi online adalah salah satu alternatif untuk dirinya mendapatkan uang yang begitu cepat dan mudah, maka semuanya juga akan sia-sia gitu. Jadi ketika misalnya dia punya uang, pasti pikirannya ya agar bisa dapat uang lebih banyak ya pasti main lagi. Jadi ketika dirinya masih menanamkan mindset atau mempercayai bahwa judi itu sangat mudah dan dapat menghasilkan uang yang begitu banyak dalam waktu yang singkat, maka
itu tidak akan bisa berhenti. Jadi poin terakhir ini adalah kesadaran dari diri sendiri dan menanamkan mindset bahwa memang judi itu tidak akan bisa menjadi kaya dan justru malah menyengsarakan gitu. Nah, dari ketiga poin tersebut, yang paling penting itu ini poin terakhir. Nah, baru ketika poin terakhir ini sudah melekat atau sudah dipercayai oleh seseorang yang sudah kecanduan itu, maka biasanya akan lebih mudah lagi untuk dirinya meninggalkan habit tersebut. Terima kasih.